Bab 56. Kartu undangan. Dalam kondisi hamil muda, Safira mengikuti ujian kenaikan kelas di sekolahnya. Safira yang mengikuti ujian sekolah, namun Leo, Mia dan Gustav serta Huria yang deg-degan. Mereka takut Safira kelelahan dan hal itu akan mempengaruhi kesehatan janin yang kian hari kian tumbuh di dalam rahimnya. Mia dan Gustav yang sedang menunggu kepulangan Safira dari sekolah, bolak-balik harus menjawab telepon dari putranya yang mengkhawatirkan istri kecilnya di kantor. Dededer. Mia mendengus kesal melihat layar ponselnya yang memunculkan nama Leo sebagai panggilan telepon untuknya. Anak ini hampir 10 kali dia meneleponku, gerutu Mia kesal pada Leo. Angkat saja, dia kan mengkhawatirkan istrinya, kata Gustav pada Mia. Walaupun kesal, Mia tetap menjawab panggilan telepon dari Leo. Ada apa? Kenapa kau terus-terusan meneleponku? Pekik Mia kesal. Ma, apa Safira sudah pulang ke rumah? Aku sudah menghubunginya tapi ponselnya mati, kata Leo. Dia belum pulang, Leo, gerutu Mia. Aku akan minta Reno menyusulnya ke sekolah, kata Hei Leo. Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Dia sedang ujian, jangan mengganggunya, pekik Mia lagi. Tapi aku khawatir padanya, kata Leo. Dia mematikan ponselnya karena dia sedang mengikuti ujian, Leo, gerutu Mia lagi, sedari tadi menahan kesal saat menghadapi kegelisahan Leo yang terlalu berlebihan terhadap Safira. Ini sudah sore, apa mungkin dia masih mengikuti ujian di sekolahnya? Pasti ada yang tidak beres padanya, Ma, seru Leo. Kemudian Huria menghampiri Mia dan Gustav setelah ia melihat mobil yang biasa menjemput Safira pulang pergi ke sekolah telah kembali ke rumah. Nyonya, Nona Safira sudah kembali, kata Huria pada Mia. Bahkan Leo pun mendengar apa yang dikatakan pelayan setianya itu sambungan telepon. Akhirnya Leo dapat bernafas lega setelah mengetahui bahwa Safira sudah kembali dari sekolah. Kau sudah dengar sendiri kan? Kata Mia pada Leo. Lia, sahut Leo singkat. Mama. Papal, seru Safira menyapa kedua mertuanya itu. Sayang, kemarilah, kata Gustav meminta Safira duduk di sebelahnya pada sofa ruang tengah itu. Mia yang masih menerima sambungan telepon dari putranya lantas mendekati sang menantu. Safira, apa kau baik-baik saja? Apa kau tidak lelah seharian berpikir menjawab soal-soal ujian di sekolahmu? Tanya Mia dengan ekspresi khawatir. Tidak, aku tidak lelah. Aku baik-baik saja, sahut Safira dengan senyum cerianya. Oh, syukurlah Leo. Ternyata kau menikahi gadis yang sangat kuat, ucap Mia bernafas lega. Apakah Leo sedang menelepon Mama? Tanya Safira. Tanpa menjawab, Mia lantas memberikan ponselnya pada Safira agar ia berbicara langsung dengan Leo. Halo, ucap Safira. Kenapa ponselmu mati? Aku menghubungimu dari tadi, tanya Leo terdengar kesal pada Safira. Ponselku kehabisan daya. Saat aku sedang istirahat di sekolah, aku bermain game supaya tidak stres menghadapi ujian, kata Safira. Kau membuatku khawatir saja, gerutu Leo. Hehehe, maaf ya, ucap Safira sambil cengengesan. Ya sudah, sekarang kau istirahatlah dan ingat jangan berlari ataupun menaiki tangga. Kata Leo mewanti-wanti istrinya yang sedang mengandung buah cinta mereka. Lia, sahut Safira. Kapan kau pulang? Apa hari ini kau lembur lagi?
Tanya Safira membuat Mia dan Gustav senyum-senyum saat menguping. Aku usahakan untuk tidak lembur hari ini. Aku akan menemanimu tidur, sahut Leo. Lia, sahut Safira tersenyum senang. Setelah berbicara dengan Leo, Safira mengembalikan ponsel itu kepada ibu mertuanya. Sayang, sekarang kau pergilah bersih-bersih lalu istirahat. Nanti Huria akan membawakan cemilan sehat untukmu sebelum kau makan malam, kata Mia. Lia, sahut Safira kemudian beranjak pergi menuju ruang kamarnya yang kini berada di lantai bawah. Untunglah kita mendapatkan menantu yang memiliki kondisi tubuh yang kuat, padahal usianya masih sangat muda, kata Gustav. Ya, kau benar. Aku bahkan melihat cinta yang sangat tulus di mata gadis itu untuk Leo, kata Mia. Kiem, melihat cinta mereka berdua aku jadi teringat saat kita muda dulu. Kita sama-sama jatuh cinta lalu memutuskan untuk menikah, kata Gustav sembari saling berpegangan tangan mesra dengan Mia. Oh, aku ingin sekali mengulang semuanya, seru Mia. Ayo kita pergi berbulan madu, seru Gustav. Hei, apa kau lupa? Minggu depan kita akan melangsungkan resepsi pernikahan Leo dan Safira. Kau masih memikirkan bulan madu untuk kita berdua. Seharusnya kau memikirkan bulan madu untuk anak dan menantu kita, pekik Mia lagi. Gustav hanya cengengesan sambil mencubit-cubit lengan istrinya dengan gemas. Pikirkanlah dulu. Di saat Leo dan Safira pergi berbulan madu ke luar negeri, kita juga, kata Gustav. Apa maksudmu? Tanya Mia. Aku sudah menyiapkan bulan madu untuk mereka. Juga untuk kita berdua, kata Gustav sambil senyum-senyum. Kemana mereka akan berbulan madu? Tanya Mia. Dubai, sahut Gustav. Lalu untuk kita? Tanya Mia lagi. Kita akan pergi mengelilingi Eropa seperti saat kita berbulan madu untuk pertama kalinya setelah menikah. Kita bisa mengulang kembali kenangan indah kita di sana, kata Gustav berbisik pada istrinya itu. Oh, kau memang pria yang sangat romantis, ucap Mia begitu tersentuh menikmati perasaan cinta yang tidak pernah berubah dari suaminya. Ayo berikan aku ciuman, bisik Gustav memintanya pada Mia. Hei kakek tua, apa kau tidak tahu tempat dan waktu yang pas ketika memintanya? Dasar, gerutu Mia sewot. Dasar pelit, gerutu Gustav sengit. Sudahlah, aku ingin pergi ke salon sekarang. Aku ingin mengubah gaya rambutku supaya terlihat lebih muda. Sekalian aku ingin memesan perawatan untuk Safira di rumah, kata Mia sembari beranjak pergi ke kamarnya untuk mengambil tas jinjing miliknya. Kemudian saat itu Mia melirik tumpukan sisa kartu undangan pernikahan Leo dan Safira. Oh, aku bawa beberapa kartu undangan ini. Siapa tahu aku bertemu dengan teman-temanku yang belum menerima undangan dariku di salon, gumam Mia dalam hatinya sembari memasukkan beberapa kartu undangan ke dalam tas jinjing branded miliknya. Sore itu Mia duduk santai sambil menatap dirinya di depan cermin. Ia melihat rambutnya yang sedang mendapatkan perawatan sebelum nantinya akan mengganti model rambutnya dengan yang baru. Tak hanya mengubah model rambutnya saja, Mia juga melakukan perawatan lainnya di sana. Tanpa terasa hari sudah mulai gelap dan Mia pun telah selesai melakukan perawatan di salon itu. Ketika Mia hendak membayar tagihannya di kasir, ia dihampiri oleh seorang wanita cantik yang berpenampilan modis. Wanita itu tak lain adalah Charlotte, mantan kekasih Leno. Hai Bibi, apa kabar?
Sapa Charlotte sangat ramah pada Mia. Mia menatap Charlotte dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Heh, wanita ular ini. Beraninya dia muncul di hadapanku setelah apa yang dia lakukan pada Leo dulu. Gerutu Mia dalam hatinya. Charlotte yang merasa sedang diperhatikan itu langsung percaya diri mengira bahwa Mia terpesona akan kecantikan dirinya. Heh, dia pasti sangat terpesona melihat kecantikanku. Aku tahu setelah melihatku dia pasti akan memohonku untuk menerima putranya kembali. Ucap Charlotte dalam hatinya. Charlotte tampak senyum-senyum ketika Mia menatapnya. Maaf, kau siapa ya? Kata Mia sengaja mengatakan hal itu untuk mempermainkan wanita yang telah menghancurkan hati putranya. Senyuman yang mulanya mengambang di bibir model terkenal itu langsung pudar ketika ia merasa malu saat Mia tak mengenali dirinya lagi. Sialan. Beraninya dia bertanya siapa aku. Padahal aku sangat terkenal sebagai model di kota ini. Umpat Charlotte kesal dalam hatinya. Charlotte berusaha menahan rasa kesalnya dengan kembali tersenyum kepada Mia. Sementara orang-orang yang berada di salon itu sedang mengamati mereka. Bibi, apa Bibi tidak mengenaliku lagi sekarang? Aku ini Charlotte, kata Charlotte pada Mia. Oh iya, kau baru ingat. Kau yang pernah menjalin hubungan dengan putraku, Leo kan? Seru Mia sengaja membesarkan suaranya agar didengar oleh semua orang di salon itu. Lia Bibi, sahut Charlotte lantas meraih kedua tangan Mia lalu menggenggamnya seolah mereka sangat dekat dan akrab. Apa kau sudah menikah? Tanya Mia. Hehehe, kebetulan aku masih sendiri. Sahut, banyak sih pria-pria kaya yang ingin melamarku tapi aku menolak mereka karena yang aku butuhkan bukan harta melainkan cinta dan kasih sayang dari pasanganku nanti. Sambung Charlotte. Oh begitu ya. Seru Mia tersenyum palsu kepada Charlotte. Hahaha, ternyata kau kalah dengan putraku. Seru Mia lagi membuat Charlotte bingung. Maksud Bibi apa? Tanya Charlotte. Mia merogoh tas jinjingnya yang menyisakan satu kartu undangan pernikahan Leo dan Safira. Ini untukmu. Seru Mia memberikan kartu undangan pernikahan itu kepada Charlotte di depan semu. Charlotte terperanjat melihat kartu undangan pernikahan yang bertuliskan nama Leo dan Safira. Satu ini. Mia melirik tangan Charlotte yang gemetar menggenggam kartu undangan pemberian darinya. Aku mengundangmu untuk datang ke acara resepsi pernikahan Leo, putraku. Seru Mia lagi membuat orang-orang di salon itu lantas berbisik-bisik sambil melirik kepada Charlotte yang tampak terpukul menerimanya. Wah, kasihan sekali dia. Dia didahului oleh mantan kekasihnya yang akan menggelar acara resepsi pernikahan. Iya, kasihan juga padahal dia cantik, model terkenal lagi tapi belum juga menikah. Semua perkataan yang terdengar sayup-sayup dari orang-orang yang sedang berbisik-bisik mengenai dirinya terdengar oleh Charlotte. Ia sangat kesal dan kekesalannya itu tampak jelas pada raut wajahnya. Mia menyunggingkan senyuman tipis di sudut bibirnya. Ia merasa puas setelah mempermalukan Charlotte di depan banyak orang. Jangan lupa datang ya. Kau pasti akan suka dengan kemewahan resepsi pernikahan putraku nanti. Kata Mia pada Charlotte. Tentu saja aku akan datang, Bibi. Aku akan datang bersama dengan kekasihku. Kekasihku adalah pebisnis yang sangat kaya di kota ini. Kata Charlotte ingin memberitahukan kepada semua orang di salon itu bahwa ia memiliki kekasih yang sangat kaya raya. Oh begitu ya. Tapi sayangnya kekayaan kekasihmu tidak mungkin sebanding dengan kekayaan putraku.
Semua orang tahu siapa Leo, bukan? Dia adalah orang terkaya ketiga di dunia. Seru Mijia mengejek Charlotte hingga membuat Charlotte harus menahan rasa jengkelnya demi mempertahankan reputasinya sebagai model terkenal. Dengan hatinya yang sangat puas menjatuhkan harga diri Charlotte di depan semua orang, Mia membayar tagihan di salon itu. "Oh iya, apa kau ingin melakukan perawatan di salon ini?" tanya Mia dengan senyuman palsunya kepada Charlotte. "Tentu saja, Bibi," sahut Charlotte sambil menggertakkan giginya lantaran ia menahan rasa jengkelnya sedari tadi. "Karena hatiku sedang bahagia, aku akan membayar tagihanmu juga," kata Mia. "Itu tidak perlu Bibi, aku memiliki uang." "Oh, kau tidak perlu sungkan. Putraku sangat memanjakan aku. Dia memberikan aku banyak uang setiap bulannya sampai-sampai aku tidak mampu menghabiskannya. Jadi maukah kau menolongku untuk menghabiskan uang bulanan yang diberikan putraku?" "Aku pikir dengan begitu kau bisa menghemat sedikit uang yang diberikan kekasihmu yang tidak terlalu kaya seperti putraku," kata Mia membuat rasa jengkel Charlotte semakin menjadi-jadi. "Bibi, aku bilang itu tidak perlu," seru Charlotte akhirnya menunjukkan rasa kesalnya di depan semua orang. "Oh baiklah kalau kau tidak mau. Aku akan menghabiskan uang yang dihasilkan putraku bersama menantu kesayanganku saja," kata Mia sambil menyunggingkan senyuman mengejek kepada Charlotte. Kemudian Mia pun pergi dari salon itu setelah membayar tagihannya. Sementara Charlotte masih berdiri sembari mengepalkan kedua tangannya dengan rasa jengkel yang menjadi-jadi di dalam hatinya. "Dasar wanita tua sialan. Dia sengaja mempermalukan aku di depan semua orang di salon ini," umpat Charlotte dalam hatinya. Charlotte menatap kembali kartu undangan itu. "Safira. Siapa wanita ini? Aku harus segera mencari tahu identitas wanita ini, lalu aku akan menyingkirkannya supaya aku bisa mendapatkan Leo kembali ke dalam pelukanku dan setelah itu aku akan memberikan pelajaran untuk wanita tua yang tidak tahu diri itu," ucap Charlotte dalam hatinya menyimpan rasa dendam kepada Mia lantaran merasa dipermalukan di depan banyak orang.